Kita mulai ya. Hari ini kita akan masuk pada preparasi jaringan atau nama lainnya tissue preparation atau persiapan jaringan ya. Jadi sebelum jaringan itu kita periksa, kita harus preparasi dulu. Nah, tahapannya seperti apa? Nah, adapun yang akan kita bahas, yang pertama fiksasi, yang kedua dehidrasi, clearing, dan infiltrasi, yang ketiga embedding, yang keempat tissue sectioning. Nah, ini sebenarnya adalah tahapan-tahapan pada preparasi jaringan ya, yang mana nanti akan kita bahas kalau bisa per pertemuan atau kalau bisa ada yang Ibu gabung, nanti Ibu gabung. Ini adalah tahapan-tahapan dalam persiapan jaringan. Nah, adapun setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami proses preparasi jaringan, mulai dari fiksasi, dehidrasi, clearing dan infiltrasi, embedding, dan tissue sectioning atau pemotongan. Nah, sebelumnya saya review lagi, ini adalah tahap umum untuk teknik imunohistokimia. Yang pertama ada tisu sampel ya atau preparasi jaringan. Nah, kita mulai pada sini. Kita mulai pada tahap ini dulu. Selanjutnya kalau kita sudah melewati ini, kita masuk pada tahap deparafinisasi dan rehidrasi. Ya, ada ataupun tahap penghilangan parafin dan juga pengisian kembali jaringan. Setelah itu masuk pada antigen retrieval. Nah, ini adalah proses memunculkan kembali epitop ya. Jadi kalau ada yang masih ingat kemarin, epitop itu adalah apa? Ada yang masih ingat? Apa itu epitop? Epitop pada antigen. Kemarin Ibu sudah bahas kan? Epitop. Jadi epitop itu adalah bagian unik atau bagian khusus pada antigen yang dikenali oleh antibodi ya. Jadi antibodi itu dia spesifik. Kalau epitopnya berbentuk bulat, nah ini bulat ini hanya umpama ya. Meskipun bentuknya nanti itu hanya berupa susunan-susunan protein, tapi kita ibaratkan bentuknya bulat, maka antibodi yang terbentuk pun harus bulat ya. Jadi dia antibodinya spesifik. Oleh karena itu nanti dalam proses pembuatan antibodi monoklonal, nah kita buat sesuai dengan apa yang ingin kita deteksi. Nah, setelah itu, setelah memunculkan epitopnya, masuk pada proses blocking, kemudian proses washing atau inkubasi antibodi, lalu masuk pada pewarnaan. Nah, ini tahap akhirnya, kita bisa mewarnai dengan apa? Kemarin ada 2 pewarnaan yang bisa kita gunakan. Ada yang masih ingat? Dengan pewarnaan apa? Hematoksilin itu untuk histologi biasa ya, untuk histologi kalau kita mau mengamati jaringan saja. Tapi kalau kita mau mendeteksi antigen, nah ini kita harus menggunakan dua macam teknik pewarnaan. Bisa kita pakai kromogen ya, yang diperankan oleh substrat enzim, atau kita menggunakan fluorofor atau fluoresen yang bisa memancarkan cahaya. Nah, ini semua nanti kita akan bahas per step. Ya, sekarang kita berada pada step preparasi jaringan. Minggu depan atau kapan minggu berikutnya baru masuk ke deparafinisasi sampai pada pewarnaan dan pengamatan pada mikroskop. Nah, ini adalah tahapan preparasi jaringan. Jadi kalau tadi tahapan IHC secara umum, sekarang preparasi jaringan. Nah, preparasi jaringan pun ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada fiksasi. Nah, fiksasi ini sebenarnya mungkin kalian sudah tidak asing ya. Ada yang tahu apa itu fiksasi? Sering kalian dengar kan fiksasi? Apa itu? Ada yang tahu? Proses fiksasi dari kata fix adalah pengawetan, Bu. Pengawetan, ya benar ya, pengawetan. Atau nama lainnya proses untuk mempertahankan struktur. Ya, jadi kita tahu bahwa setelah jaringan itu keluar dari tubuh, entah tubuh hewan atau manusia yang melengket dalam tubuh ya, itu biasanya dia akan mengalami proses pembusukan ya, atau proses autolisis.
atau dia kehilangan proses metabolismenya sehingga sel menjadi rusak. Nah, ini tentu tidak kita harapkan karena kita mau melihat antigen seperti sedia kala dia ada dalam tubuh. Jadi kita tidak mengharapkan ada struktur yang berubah. Nah, oleh karena itu kita awetkan dengan cairan fiksatif. Nah, cairan fiksatif ini ada banyak jenisnya. Bisa kita gunakan alkohol kah, atau yang paling umum formalin ya. Mungkin kalian sudah sering dengar formalin untuk mengawetkan jaringan. Ya, jadi segera setelah diambil jaringannya, kita fiksasi. Nah, setelah fiksasi, kita masuk pada proses dehidrasi. Ini adalah proses penghilangan cairan-cairan fiksasi tadi, ya. Penghilangan larutan-larutan formalin maupun airnya. Namanya saja dehydration, penghilangan air. Karena kita tahu air ini menjadi penyebab pembusukan sel atau penyebab metabolisme itu masih berjalan. Nah, ini kita tidak inginkan. Sehingga airnya harus kita keluarkan. Setelah itu masuk pada proses clearing. Clearing ini adalah proses pembersihan cairan dehidrasi atau pembersihan cairan-cairan alkohol tadi ya. Setelah bersih, kita masuk pada proses infiltrasi, yaitu proses pemasukan wax ke dalam jaringan. Setelah itu baru embedding, penanaman jaringan di dalam wax atau parafin ya. Jadi untuk memudahkan pemotongan sebenarnya ini. Sebenarnya jaringan utuh pun bisa kita potong ya, asalkan dia itu keras ya, keras ataupun beku yang segar. Tapi kalau misalkan sudah kita awetkan untuk diperiksa di hari-hari berikutnya, sebaiknya gunakan parafin supaya kita mudah pada sectioning. Tahap akhir sectioning ini pemotongan ya. Biasanya pemotongan ini menggunakan mikrotomik, alat mikrotomik. Jadi dia tuh sangat tipis sekali sehingga lebih mudah kita amati struktur dari sel-sel yang ingin kita amati. Nah, kita bahas satu-satu. Hari ini kita bahas fiksasi dulu. Karena materinya cukup banyak, jadi kita bahas satu-satu. Jadi fiksasi. Kita tahu bahwa sediaan yang baik adalah sediaan yang mampu menggambarkan kondisi sel atau jaringan layaknya ketika sel atau jaringan itu masih di dalam tubuh, ya. Karena kita mau tahu ada kelainan apa, kemudian kita mau tahu juga treatment apa yang sebaiknya diberikan. Oleh karena itu kita harus mengetahui jaringan itu ketika dia masih berada di dalam tubuh. Artinya memang merepresentasikan apa yang kita lihat, kelainan yang ada di mikroskop betul-betul memang kelainan yang ada dalam tubuh. Jadi tidak ada perubahan. Nah, sayangnya ketika sel atau jaringan itu terlepas dari tubuh, artinya ketika kita insisi, ketika kita ambil jaringannya, maka sel atau jaringan itu akan mengalami kematian hingga kerusakan. Ya, kalau tidak percaya coba saja ambil jaringan dari jaringan masih hidup, apa contohnya ya? Contohnya daging sapi atau ikan ya, kalian ambil dari yang hidup, kemudian kalian potong, kalian biarkan, itu dia akan mengalami kematian sel ya, atau kerusakan, busuk, entah karena bakteri atau karena proses autolisis. Nah, itu semua bisa terjadi karena metabolismenya akan mengalami pemberhentian di sana, jadi selnya rusak. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari atau memperkecil kerusakan jaringan tersebut, maka perlu dilakukan suatu tindakan yang membuatnya tidak berubah. Nah, tindakan tersebut adalah proses fiksasi, ya, proses pengawetan. Jadi, benar-benar yang kita periksa adalah seperti sel itu masih hidup. Itulah kenapa kalau kalian lihat proses otopsi, itu ya mayat-mayat yang mau diketahui penyebab kematiannya itu biasanya diawetkan ya, diawetkan menggunakan formalin sehingga bisa diketahui oh ini penyebabnya apa, karena memang tidak ada perubahan seperti selnya ketika masih hidup. Nah, lalu kita lihat tujuannya apa sebenarnya. Tujuan umum dari fiksasi adalah menjaga komponen sel dan jaringan seperti ketika sel itu masih dalam kondisi hidup. Nah, secara teknis, fiksasi ini bertujuan untuk mencegah atau menahan proses degeneratif. Degeneratif itu proses penuaan ya, atau pengerusakan yang dimulai segera setelah jaringan keluar dari tubuh dan kehilangan pasokan darahnya. Jadi sebuah jaringan itu kalau kehilangan darah ya sudah dia akan mati ya, karena darah itu kan yang membawa faktor-faktor kehidupan seperti oksigen, nutrisi, dan lain-lain. Jadi kalau dia sudah kehilangan darah,
tidak ada itu semua, maka metabolismenya akan terhenti, ya, sehingga dia akan mati jaringannya. Nah, proses ini kadangkala disebut dengan proses penurunan metabolisme yang berujung pada kematian dan penghancuran sel. Nah, selain proses degeneratif, kehilangan dan difusi zat terlarut dalam sel juga harus dihindari semaksimal mungkin. Jaringan harus dilindungi dari kerusakan akibat proses pematangan jaringan, termasuk infiltrasi pada suhu tinggi dalam parafin cair. Jadi nanti dalam proses preparasi jaringan itu kan kita ada memasukkan parafin cair. Nah, ini biasanya panas ya, parafin itu karena dia lilin, untuk membuatnya cair kita harus panaskan. Nah, proses pemanasan ini pun nanti akan berpengaruh pada sel. Ya, oleh karena itu, dengan adanya larutan fiksatif ini, sel itu tidak akan rusak. Ya, biarpun kena suhu panas, atau kena pH yang terlalu asam, atau terlalu basah, ataukah faktor teknis lainnya, ini bisa dipertahankan. Karena fiksasi itu adalah tujuannya itu, mempertahankan bentuk sel. Ya. Nah, ini pembagiannya. Kalau kita lihat satu persatu, tujuan fiksasi yang pertama ada menjaga struktur dan komponen kimiawi. Jadi tidak ada yang benar-benar berubah ya. Kemudian mencegah kerusakan dan kematian sel yang disebabkan oleh itu tadi ya, penurunan metabolisme ataukah kontaminasi bakteri ya, atau mikroorganisme, ini juga bisa menyebabkan kerusakan. Mengeraskan sel dan jaringan, pemadatan, memperjelas optikal, jadi nanti kita dalam mengamati di bawah mikroskop itu lebih jelas. Meningkatkan efek pewarnaan ya, karena memang ada pewarnaan tertentu yang hanya bisa efektif apabila difiksasi terlebih dahulu. Dan menempelkan sel ya, bagaimana sel ini lebih mudah ditempelkan di preparat. Nah, ini coba kita perhatikan ada dua jenis pewarnaan ya, di mana sebelah kiri ini adalah pewarnaan yang menggunakan fiksasi yang baik, yang sebelah kanan adalah hasil dari fiksasi yang buruk. Ya, perhatikan ini adalah penampang sediaan ginjal yang terfiksasi dengan baik. Terlihat morfologi tubulusnya ini mulus ya, mulus, tidak ada pengkerutan maupun terbentuk gelembung-gelembung. Nah, ini selain itu warna dan inti maupun sitoplasma itu terlihat kontras, jadi warnanya jelas. Nah, bandingkan dengan sediaan yang sudah rusak akibat fiksasi yang buruk. Nah, ini ada penyusutan di sini, glomerulusnya terjadi penyusutan, sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah ini kerusakan benar-benar jaringannya yang rusak, ataukah proses fiksasi yang buruk. Ya, jangan sampai kita bilang, ini jaringan ginjalnya rusak nih dalam tubuh, ginjalnya mengalami pengerutan. Ternyata bukan ginjalnya yang rusak, tapi fiksasi kita yang tidak bagus. Nah, ini juga bisa berdampak pada pasien ya. Jadi harus diperhatikan semua step-step dengan baik. Nah, kita masuk pada prinsip dasar fiksasi. Jadi, bagaimana sih sebenarnya fiksasi itu bekerja sehingga sel itu bisa awet? Nah, yang pertama ada denaturasi dan koagulasi. Namanya saja denaturasi, artinya proses perubahan struktur pada proteinnya. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah struktur proteinnya yang kita ubah. Mengubah seperti apa? Masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan tahu kita dilakukan oleh pemerintah berarti agenda yang kemudian itu betul tidak kawan sekalian. Samsul Alam. Persoalan minyak goreng. Persoalan minyak goreng kemudian sangat langka pada saya. Persoalan ini teman sekalian. Teman sekalian ikut kuliah. Masyarakat kemudian sedang melakukan ibadah teman sekalian. Saya remove ya kalau yang ini tidak serius. Ya, mengganggu ya, yang gitu mengganggu. Saya paling nggak suka. Membuyarkan konsentrasi gitu. Kita lanjut. Prinsip dasar fiksasi yang pertama adalah denaturasi. Nah, namanya saja denaturasi. Mungkin kita sering dengar ada proses denaturasi. Ya, contoh sederhananya, kalau kalian pernah menggoreng protein, ya seperti telur. Pernah lihat goreng telur?
Telur itu kan awalnya cair. Nah, kalau kita berikan panas, maka dia akan terdenaturasi, dia akan mengeras. Sama kayak ayam, ikan. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu yang kita panasi dan dia mengeras, itu adalah banyak mengandung protein karena mengalami proses denaturasi. Nah, itu proses denaturasi menggunakan suhu. Nah, di sini proses denaturasi menggunakan larutan kimia. Nah, di sini bisa menggunakan alkohol maupun aseton. Nah, bagaimana prinsipnya sehingga dia bisa awet? Yang pertama, dia mengubah komposisi dan menstabilkan jaringan dengan menghilangkan ikatan hidrogen pada molekul protein. Ya, jadi ikatan hidrogennya yang dia hilangkan, sehingga dia tidak bisa lagi mengikat air. Ya, jadi protein itu sebenarnya ada beberapa ikatan. Nah, ikatan yang dia hilangkan di sini sebenarnya ikatan tersier ya, ikatan sekunder yang menjaga strukturnya itu tidak dirusak. Hanya ikatan tersier saja, yang ikatan hidrogen. Yang mana kita tahu hidrogen ini kan penyebab pembusukan, ya, air ya, karena banyak mikroba di sana, mikroba bisa hidup di air, sehingga faktor-faktor kehidupan ini harus kita hilangkan. Nah, caranya dengan kita hilangkan ikatan hidrogennya. Semua tahu bahwa alkohol itu bisa membuat kulit menjadi dehidrasi ya, menjadi dehidrasi. Coba saja kalian taruh alkohol di kulit kalian, biasanya itu akan mengering. Nah, kenapa? Karena dia memotong ikatan hidrogen sehingga kulit tersebut tidak bisa mengikat air sehingga terjadi proses dehidrasi. Itu salah satu contohnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah air ya, yang kuning-kuning ini adalah air, yang hijau ini adalah alkohol, yang biru adalah protein. Jadi ketika diberikan alkohol ini akan mengikat protein dan juga melepaskan ikatan airnya ya, sehingga protein tersebut tidak lagi mengikat air. Jadi dia kering dari air. Nah, hal ini menyebabkan perubahan pada solubilitas protein. Solubilitas itu adalah kelarutannya. Jadi yang awalnya dia larut protein, dia menjadi tidak larut lagi, ya, sehingga terjadi koagulasi dan penyusutan sel. Nah, dengan adanya koagulasi ini, struktur sel akan menjadi lebih stabil, ya, karena faktor-faktor pembusukan tadi itu sudah dihilangkan, sehingga dia lebih terfix gitu, bentuknya lebih kokoh dan tidak mudah berubah. Nah, prinsip lainnya adalah menginaktivasi enzim. Ya, jadi alkohol ini juga bisa menginaktivasi enzim ya, yang mana kita tahu bahwa enzim itu penyebab pembusukan atau pengerusakan ya. Jadi kalau enzimnya sudah hilang, maka diharapkan proses-proses itu tidak terjadi lagi dan juga menghentikan proses autolisis. Jadi sel itu tidak mengalami kematian. Nah, fiksatif dehidrasi ini memiliki dua kelemahan. Ya, sebenarnya ini metode apapun itu banyak memiliki kelemahannya. Oleh karena itu biasanya satu metode dengan lainnya saling melengkapi. Misalkan nanti alkohol ini membutuhkan larutan apa begitu untuk mengurangi kelemahannya. Ya, jadi salah satu kelemahan dehidrasi ini adalah sel mengalami penyusutan ya, karena kekurangan cairan tadi, jadi dia menyusut. Nah, oleh karena itu, biasanya dibuat larutan campuran, ya, larutan yang diformulasikan agar mengurangi dia punya efek-efek negatif ini. Contohnya adalah larutan Carnoys, dan masih banyak lagi jenis larutan lainnya. Nah, larutan Carnoys ini, dia kan ini sebenarnya larutan alkohol atau aseton, ya, golongan etanol. Dia akan ditambahkan dengan kloroform dan asam asetat, ya. Ini berguna untuk melawan efek penyusutannya. Jadi nanti ada tugas kalian kerjakan itu menuliskan jenis-jenis larutan fiksatif dan juga komposisinya ya. Jadi misalkan larutan Carnoys komposisinya apa saja, kemudian teknik fiksasinya menggunakan apa, kelemahan dan kelebihannya juga diikutkan. Jadi intinya semua jenis larutan itu setidaknya mengandung satu jenis larutan denaturasi yang murni, kemudian dicampurkan dengan larutan yang lain untuk mengurangi dia punya kelemahan tadi. Ya, nah ini prinsip yang pertama, prinsip denaturasi dan koagulasi. Prinsip yang kedua adalah cross-link, ya. Jadi selain kita bisa mendenaturasi jaringan, kita juga bisa dengan teknik cross-link. Teknik ini juga bisa mengawetkan jaringan. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita tahu cross-link itu apa dulu. Jadi cross-link itu artinya ikatan silang.
Nah, larutan fiksatif seperti formaldehid ini dapat membentuk ikatan silang dengan protein dan mempertahankan strukturnya. Nah, ini yang sering kita gunakan ya, formalin untuk mengawetkan. Jadi bagaimana sih formalin ini bisa mengawetkan jaringan? Ternyata dia mengikat silang. Nah, lihat di sini, perhatikan ini adalah protein yang garis-garis ungu ini. Nah, ternyata dia mengikat silang antar protein ini sehingga membentuk semacam jembatan methylene bridge ya. Methylene bridge. Jadi kalau dia sudah mengikat protein ini, maka protein sudah tidak terikat lagi dengan air kan? Nah, ini yang air ini yang kuning-kuning ini. Jadi dia ambil ikatannya, dia lepas ikatannya dengan air dan dia ikat protein itu sehingga proteinnya akan lebih kokoh dan juga kehilangan air. Nah, ini. Dan juga dia bisa menginaktivasi enzim juga. Nah, contohnya adalah formaldehid, glutaraldehid, dan lain-lain. Nanti kalian cari sendiri. Formalin ini yang paling umum ya. Jadi caranya cross-link, ikatan silang. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Nah, ini penting kita ketahui karena untuk menghasilkan fiksasi yang berkualitas, kita harus tahu nih faktor pengganggunya apa saja, faktor yang bisa mempengaruhi hasil apa saja. Yang pertama adalah suhu, ya, di mana-mana biasanya suhu itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Yang ketiga adalah kemampuan penetrasi dan ketebalan spesimen. Yang keempat adalah waktu penetrasi. Yang kelima konsentrasi larutan, dan yang keenam rasionya, volume fiksasi dan spesimennya rasionya itu seperti apa. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah suhu. Nah, kita tahu bahwa dengan meningkatkan suhu, biasanya suatu proses itu bisa lebih cepat. Ya. Suhu yang disarankan itu mulai dari suhu kamar, hingga bisa ditingkatkan mencapai 45 derajat Celcius. Nah, ada juga yang sampai 65, namun harus dilihat waktunya ya. Jadi kalau semakin tinggi suhu, biasanya prosesnya akan semakin cepat. Oleh karena itu, kita harus perhatikan waktunya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah pH atau potensial hidrogen atau derajat keasaman. Seberapa banyak hidrogen yang ada dalam larutan tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan mikroskop cahaya, nah ini pH fiksatif ini biasanya tidak terlalu mempengaruhi, ya, karena formulasi pH ini sudah cukup rendah ya, dia punya pH seperti asam asetat atau asam pikrat. Namun ini akan menjadi penting ketika kita menggunakan formalin. Ya, kenapa? Kenapa formalin itu sangat dipengaruhi oleh pH? Ternyata ketika formalin itu pecah, ya, kita bisa bayangkan bahwa formalin itu pecah, maka dia akan membentuk asam format. Yang mana kita tahu asam format ini ketika bereaksi dengan hemoglobin akan menghasilkan pigmen artefak. Nah, kenapa hemoglobin? Karena biasanya jaringan-jaringan. Nah, oleh karena itu, larutan formaldehid yang paling populer digunakan saat ini biasanya disangga hingga pH 6,8 sampai 7,2. Ya, umumnya menggunakan buffer fosfat. Nah, buffer fosfat ini dia bisa mempertahankan pH. Jadi meskipun formalin ini mengalami pemanasan ataukah mengalami pemecahan, dia tidak akan merubah pH-nya. Itulah gunanya kita menggunakan larutan yang sudah diformulasi atau larutan campuran. Jadi sehingga dia bisa menutupi satu kekurangan dan kekurangan lainnya. Nah, ini di samping itu pH yang basah juga bisa menyebabkan sel mengalami pembengkakan ya, sehingga pada kasus tertentu asam kadangkala juga digunakan seperti asam asetat maupun asam pikrat. Jadi pH yang terlalu asam itu tidak bagus dan juga terlalu basah juga tidak bagus. Jadi kalau misalkan jaringan kita itu terlihat terlalu basah, maka kita bisa menambahkan sedikit demi sedikit larutan asam, seperti yang ada pada larutan Boeing. Nah, ini adalah contoh larutan contoh jaringan yang difiksasi menggunakan formalin yang bersifat asam ya. Terlihat di sini ada terbentuk hematin asam ya, hematin asam dengan formaldehid. Jadi kayak ada artefak-artefak
semacam coklat kehitaman. Nah, ini yang tidak kita inginkan karena ini bisa mengganggu pengamatan. Oleh karena itu, formalinnya harus disanggah dengan buffer fosfat supaya tidak terjadi penurunan pH. Nah, faktor selanjutnya yang mempengaruhi fiksasi adalah kemampuan penetrasi dan ketebalan spesimen. Nah, ini harus diperhatikan maksudnya apa. Jadi, kita tahu bahwa kemampuan penetrasi suatu larutan fiksasi itu biasanya tergantung dari jenis larutannya. Ada yang kemampuannya cepat untuk memfiksasi jaringan yang tebal, ada juga yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini harus kita ketahui. Dan juga ini semua bergantung dengan ketebalan spesimen. Nah, di sini bisa kita lihat, nah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara pemotongan jaringan tipis-tipis. Ya, kita tahu untuk mengawetkan suatu jaringan yang tebal itu kan pasti waktu untuk penetrasi atau menembus ke dalam jaringan itu akan semakin lama karena tebal. Ya, oleh karena itu ya jaringannya kita potong tipis-tipis. Ya, kalau kita mau hitung juga bisa. Nah, menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus kemampuan penetrasi suatu larutan. Jadi D sama dengan K akar T. Nah, D itu adalah jarak penetrasi, K itu koefisien difusi, artinya jarak milimeter yang dapat ditempuh suatu larutan dalam waktu 1 jam. Jadi misalkan nilai K-nya itu 0,78, berarti dalam waktu 1 jam dia mampu menembus 0,78 mm kedalaman jaringan. Nah, sementara T ini adalah waktu penetrasinya. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya ya, misalkan ada sebuah jaringan setebal 25 mm akan difiksasi menggunakan larutan formalin konsentrasi 10%. Jadi, misalkan formalin ini memiliki nilai koefisien 0,78. Nah, ini artinya formalin ini mampu memfiksasi 0,78 mm dalam waktu 1 jam. Nah, pertanyaannya, berapa milimeter jaringan yang terfiksasi dalam waktu 8 jam? Kalau misalkan 1 jam itu 0,78, maka waktu 8 jam ini dia bisa memfiksasi berapa milimeter sih? Nah, ini yang mau kita lihat. Nah, kita masukkan dalam rumus, D sama dengan K akar T. Jadi, K-nya itu adalah 0,78, sementara T-nya 8 jam. Nah, ternyata didapatkan jarak yang terfiksasi adalah 2,2 mm. Jadi bayangkan, dalam waktu 8 jam itu hanya 2,2 mm yang terfiksasi. Artinya belum terfiksasi sempurna. Sementara tebal jaringannya adalah 25 mm. Yang terfiksasi selama 8 jam baru 2,2. Nah, ini jangan sampai waktu autolisisnya tuh lebih cepat dari waktu pengawetannya, dari waktu fiksasinya. Ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, solusinya bagaimana? Kita lihat. Jadi, untuk memfiksasi jaringan setebal 25 mm, kita membutuhkan waktu. Nah, kita masukkan saja ya. Kita masukkan 25 di sini. Kemudian yang kita cari adalah T-nya. Ternyata untuk memfiksasi jaringan setebal 25 mm, kita membutuhkan waktu selama 1024 jam. Nah, ini berapa hari? Ini berhari-hari ya. Hampir sebulan mungkin ini. Nah, itu kan tidak mungkin. Atau kalaupun kita memang mau memeriksanya di bulan-bulan berikutnya, oke lah kita masukkan setebal ini. Tapi kalau kita mau memeriksa segera, misalkan besok, nah ini waktunya harus kita kurangi. Caranya bagaimana? Ya caranya jaringannya kita potong tipis-tipis. Ya, jadi larutan fiksasinya tuh bisa lebih maksimal menembusnya karena tipis. Nah, ini yang terjadi kalau kita potong. Jadi kalau misalkan tebalnya hanya 3 mm, maka waktu yang dibutuhkan hanya 15 jam. Ya, jadi lebih pendek, bisa kita percepat. 3 mm itu cukup tipis ya. Nah, ini maksudnya kemampuan penetrasi dan ketebalan spesimen harus kita perhatikan. Jadi sebenarnya ya memang yang disarankan itu adalah maksimalnya 4 mm kalau memang mau memeriksa segera untuk jaringannya. Nah, ada lagi nanti jaringan yang lebih cepat, ada yang 1 jam, 2 jam itu sudah terfiksasi. Berarti kemampuan penetrasinya yang tinggi ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai kemampuan penetrasi?
Mungkin ini agak panjang ya penjelasannya. Ada yang mau bertanya mengenai kemampuan penetrasi dan ketebalan spesimen? Berasa sudah paham ya apa maksud kemampuan penetrasi. Nah, ini contohnya. Perhatikan, ini adalah spesimen yang tebalnya 25 mm. Perhatikan, dalam waktu 1 jam, nah ini yang gambar A ini, waktu 1 jam ya, dia baru terfiksasi 0,8 mm. Yang ini, yang warna agak pudar ini adalah yang terfiksasi. Jadi 1 jam baru 0,8. Jadi sangat sedikit. Kemudian 2 jam lagi ditambahi. 2 jam ternyata sudah maju, ada 1,2 mm. 4 jam lagi sudah 1,6 dan 8 jam baru 2,2. Jadi sangat lama ya. Jadi jika kita perhatikan jaringan hati ini yang setebal 25 mm dalam waktu 8 jam masih belum sempurna terfiksasi. Ya, jadi harus memang dipotong-potong kecil-kecil setebal 3 mm. Selanjutnya adalah waktu. Ya. Faktor yang tidak kalah penting juga adalah waktu penetrasi. Ini kita harus perhatikan. Nah, fiksasi ini harus dilakukan segera setelah jaringan dieksisi atau diambil. Jadi tidak boleh ada penundaan ya, jangan sampai bakteri sudah duluan mengkontaminasi, kita baru mau memfiksasi, ya berarti jaringannya sudah rusak duluan. Nah, waktu penetrasi optimal untuk proses fiksasi itu sebenarnya bermacam-macam, tergantung jenis larutannya ya. Seperti yang saya katakan tadi, setiap jenis larutan itu memiliki kemampuan penetrasi yang berbeda-beda, sehingga waktu penetrasinya pun akan berbeda-beda. Yang memiliki kemampuan lebih tinggi, tentunya memiliki waktu penetrasi yang lebih singkat, ya karena dia mampu menembus lebih dalam, jadi ya tidak butuh waktu lama untuk memfiksasi jaringan. Nah, waktu penetrasi ini harus mencapai titik terdalam sebelum proses autolisis berjalan. Jadi dia ini kayak berlomba-lomba, siapa yang duluan? Apakah lisis duluan ataukah waktu penetrasi ya? Jangan sampai proses autolisis yang duluan terjadi. Jadi harus benar-benar kita perhatikan cairan yang kita gunakan. Ketika bagian dalam jaringan tidak terfiksasi, maka akan ada kemungkinan gambaran sediaan yang terdistorsi sebagian. Jadi sebagiannya mengalami kelainan. Nah, di samping itu, fiksasi yang berkepanjangan ini juga tidak bagus ya. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh semakin lama itu semakin bagus karena semakin terfiksasi. Ternyata tidak. Fiksasi yang terlalu lama akan menyebabkan hilangnya reaktivitas antigen. Jadi antigen itu sudah tidak kuat lagi mengikat antibodi karena strukturnya sudah terganggu oleh lamanya penetrasi ini. Dan terjadi juga penyusutan dan pengerasan spesimen. Jadi benar-benar harus kita ketahui waktu yang dibutuhkan dan juga ketebalan spesimen. Selanjutnya konsentrasi larutan. Ya. Konsentrasi ini juga harus disesuaikan, kalau bisa serendah mungkin ya, tapi jangan juga terlalu rendah. Nah, karena dapat menghemat ya, jadi selain rendah itu bisa menghemat, kita juga tidak menyebabkan sel mengalami pengerutan akibat konsentrasi yang terlalu tinggi. Kalau formalin ini umumnya biasanya menggunakan yang 10%. Nah, ini pun juga ada campuran-campurannya ya, sebenarnya sudah di buffer, sudah disanggah dengan buffer fosfat tadi ya, supaya tidak terlalu menyebabkan asam. Etanol ini biasanya yang menggunakan yang 70%. Nah, ini konsentrasi larutan yang terlalu tinggi ini bisa mempengaruhi jaringan dan menghasilkan artefak serupa dengan panas yang berlebihan. Jadi karena konsentrasinya tinggi, mirip dia dengan suhu yang terlalu tinggi ya. Jadi coba kita bayangkan kita mau menggoreng telur, tapi suhunya terlalu panas. Nah, telurnya pasti akan jadi gosong kan? Ya, sama. Jaringan pun akan seperti itu, akan menjadi gosong dan ada semacam artefak. Kayak itu tadi warna-warna hitam gelap itu. Karena terlalu tinggi ya. Selanjutnya adalah rasio volume fiksasi terhadap spesimen. Nah, ini juga tidak kalah penting. Jangan sampai larutannya terlalu sedikit, spesimennya yang besar. Nah, ini kita harus lihat rasionya. Nah, ternyata rasio yang optimal adalah 20:1. Ya, jadi 20 larutannya, 1 jaringannya.
Nah ini, dalam praktek sehari-hari masih didapatkan rasio yang lebih rendah dari ini. Nah, namun dalam hal ini yang terbaik adalah mengganti cairan fiksatif secara periodik. Jadi kalau misalkan cairannya kita gunakan sedikit, nah ini kita harus ganti secara periodik. Kenapa? Karena kandungannya akan selalu berkurang, ya. Jadi optimalnya itu ya gunakan saja yang 20:1. Kurang lebih seperti ini perbandingannya. Nah, jenis larutan fiksatif. Sebenarnya cara fiksatif itu ada banyak ya, ada banyak cara. Bisa yang menggunakan natural fiksatif, bisa juga menggunakan yang freezing ya, yang pembekuan. Tapi di sini karena kita berpraktek pada fiksatif yang menggunakan formalin, maka kita menggunakan yang chemical, yang berbahan kimia. Nah, berbahan kimia pun ini dibagi menjadi dua. Ada yang fiksatif sederhana, ada yang fiksatif campuran. Nah, ini yang sederhana yang saya katakan tadi. Jadi, strukturnya atau formulanya itu masih satu jenis. Kayak formalin, ya formalin saja, glutaraldehid saja, alkohol saja. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi, ini memiliki banyak kekurangan, ya, seperti alkohol misalkan. Kalau terlalu banyak bisa menyebabkan pengerutan. Nah, oleh karena itu, harus dibuat fiksatif formulasi atau fiksatif campuran. Jadi campuran dari berbagai fiksatif sederhana ini dengan larutan lain, sehingga bisa mengurangi dia punya kelemahan ya. Contohnya ini. Ini adalah jenis-jenis larutan yang bisa kita gunakan sebagai cairan fiksatif atau cairan pengawet ya. Nah, ini nanti yang kalian kerjakan. Ada banyak sebenarnya, bisa nanti ditambahkan. Jadi misalkan Carnoy, ya Carnoy ini tadi campuran alkohol dengan kloroform dan asam asetat misalkan. Nah, itu semuanya untuk mengurangi kelemahannya dan meningkatkan kualitasnya dan lain-lain. Nah, ciri-ciri larutan fiksatif yang baik. Nah, larutan fiksatif yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah yang tentunya yang murah dan mudah didapat. Jangan sampai misalkan kita lakukan suatu riset, kita mau yang terbaik dan ternyata sulit didapat. Nah, ini juga bukan ciri fiksatif yang baik. Selanjutnya adalah dia itu stabil, artinya tidak mudah terpengaruh oleh suhu, pH, dan lain-lain. Kemudian aman digunakan ya, tidak iritatif terhadap kulit misalkan, atau mata, atau pernapasan. Nah, yang jelas dia aman. Selanjutnya, memiliki kemampuan penetrasi yang kuat dan cepat. Nah, ini yang diharapkan. Selanjutnya memiliki dapat memfiksasi secara keseluruhan ya. Jadi tidak setengah-setengah karena bisa menyebabkan pembusukan atau pengerusakan jaringan tadi ya. Bisa juga menghambat dekomposisi bakteri dan autolisis. Ya, seperti kita ketahui alkohol itu kan bisa membunuh bakteri ya. Jadi bagus juga digunakan, tapi harus diformulasikan dengan yang lain untuk mengurangi efek penyusutan tadi. Dan sedikit menghasilkan kerutan pada jaringan. Ya, kerutan pada jaringan tuh sangat-sangat mengganggu, ya, jadi sangat bisa merubah struktur sel dan juga antigen targetnya bisa-bisa tidak kelihatan. Yang harusnya misalkan positif, malah menjadi negatif. Nah, ini perlu diingat bahwa tidak ada larutan fiksatif yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna. Seringkali merupakan campuran dari berbagai bahan fiksatif, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan masing-masing atau mengurangi kelemahan bahan lainnya. Ini yang seperti saya katakan ya, jadi harus dikombinasikan dengan larutan-larutan lain. Nah, formaldehid ini merupakan fiksatif yang paling mendekati ciri-ciri tersebut, walaupun sampai saat ini belum ada larutan fiksatif yang sempurna. Jadi, formaldehid yang buffer tadi itu yang paling banyak digunakan karena memang dia paling efektif dan mendekati ciri-ciri fiksatif yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada kontrol kualitas. Ya. Jadi, bagaimana kualitas hasil kita itu bisa terjaga dengan baik. Yang pertama, ketika kondisi jaringan masih segar. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memasukkan jaringan secepat mungkin. Ya, kita masuk ke dalam larutan fiksatif secepat mungkin agar menghindari proses autolisis tadi, ya, atau proses penghancuran oleh mikroorganisme.
Kemudian yang kedua adalah kita bisa hentikan metabolismenya dengan pendinginan, ya. Atau kalau misalkan tidak ada jaringan larutan fiksatif, ya kita bisa dinginkan dulu, ya, untuk menghambat biasanya pertumbuhan bakteri ataupun metabolisme lainnya. Tapi tidak boleh di freezer ya, karena bisa menyebabkan kerusakan akibat terbentuknya kristal es. Selanjutnya, jaringan segar dapat bersifat infeksius. Ini harus kita perhatikan bahwa semua jaringan yang kita ambil belum tentu itu jaringan yang steril. Jadi semua sampel kita harus anggap sebagai sampel yang infeksius, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah jangan biarkan spesimen mengering ya. Jadi spesimen yang mengering tanpa fiksasi itu bisa menyebabkan perubahan struktur jaringan. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah beri label. Nah ini juga tidak kalah penting bahwa proses identifikasi itu tidak boleh terlewati. Jangan sampai sampelnya tertukar atau berubah namanya yang harusnya jaringan hati menjadi jaringan jantung misalkan. Nah ini harus dilabel secepatnya. Nah, selanjutnya penggunaan larutan fiksasi yang tepat itu seperti apa? Yang pertama, fiksat harus menembus semua sisi, ya, jangan sampai ada sisi yang tidak tertembus. Kemudian rongga harus terbuka. Nah, rongga jaringan itu harus terbuka, sehingga memungkinkan larutan fiksasi itu masuk ke semua sisi. Nah, bisa juga dengan cara perfusi ya, kita bisa masukkan larutan fiksatifnya melalui vaskuler atau pembuluh darah ya. Dan juga perhatikan ketebalan organ maksimal 4 mm agar fiksatifnya sempurna. Lakukan agitasi. Agitasi itu kayak semacam digoyang-goyangkan ya atau diputar-putar perlahan selama beberapa menit supaya memungkinkan larutan masuk sempurna. Selanjutnya adalah rasio. Nah, ini ya, rasionya harus sesuai yaitu 20:1. Berikan waktu yang cukup. Jadi kita harus pastikan larutan fiksasi itu menembus bagian terpusat. Jadi jangan terlalu cepat kita ambil ya. Dan juga penggunaan suhu. Jadi suhu yang terbaik itu adalah suhu kamar, namun biasa juga bisa kita tingkatkan suhunya, tergantung kebutuhan. Nah, ini ada tugas. Jadi nanti kalian tuliskan minimal 10 jenis larutan fiksatif campuran. Nah, contohnya tadi sudah ada ya di depan itu, yang fiksatif campuran. Kemudian tulis komposisinya, metode fiksasi, waktu fiksasi, dan kelebihan serta kekurangannya. Contohnya seperti ini. Misalkan jenis larutannya adalah netral buffered formalin 10%. Nah, komposisinya itu apa-apa saja. Kalian tulis, kemudian metodenya apa. Jadi formalin ini bekerja dengan cara apa. Oh, ternyata dia bekerja dengan cara crosslink. Tadi ya, crosslink itu dengan cara mengikat silang, sehingga airnya tidak bisa mengikat. Kemudian waktu fiksasinya berapa lama, serta kelebihan dan kekurangannya. Larutan Carnoy, dan seterusnya. Minimal 10. Ada banyak ya, tapi minimal 10. Ya, sampai sini ada pertanyaan mengenai separasi jaringan. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Mengenai tugasnya ada pertanyaan? Untuk tugasnya mau dikirim di mana atau di via WA? Tugasnya ya biasa dikirim ke email, diketik dengan rapi, tapi jangan kopas ya. Iya, Bu. Jadi kalau ada yang saya lihat sama persis kata-katanya, nah itu saya anggap itu kerjasama ya. Jadi kalaupun kalian dapat dari situs yang sama, sumber yang sama, itu setidaknya diubah-ubah bahasanya sehingga tidak mirip. Jadi yang lain tidak mungkin ada yang sama. Di paraphrase namanya itu. Jadi sertakan sumbernya ya, jenis jurnal, nama jurnalnya atau dari jurnal. Kalau misalkan dari artikel biasa ya dimasukkan kayak menulis daftar pustaka begitu. Kalau jenis
gaya style dapusnya itu bisa gunakan yang Harvard saja, ya, yang Harvard. Atau yang style apa? Kalian sudah pelajari style-style ini, style referensi? Yang apa saja ya? American Physiologist Association. Format apa style? Jadi seragam semua daftar pustakanya. Ada lagi pertanyaan mengenai preparasi jaringan? Sudah jelas semuanya? Maaf Bu, untuk pengumpulannya itu Bu, kapan? Pengumpulannya minggu depan. Pada hari Oh iya, terima kasih Bu. Kamis ya? Kamis apa Rabu? Kamis. Iya Bu. Ini banyak kok di Google. Kalau mau dapat banyak sumber ya pakai bahasa Inggris ya, karena biasanya jurnal-jurnal itu menggunakan bahasa Inggris. Nanti tinggal kalian translate saja. Kalau Indonesia ya kadang sumbernya sedikit, jadi biasanya banyak yang sama tulisannya. Sudah ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan hari ini dulu sampai sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu.